Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas yang lagi trending di dunia kebidanan sekarang, yaitu tentang sesar dengan eraks. Supaya tidak gagal paham, ikuti terus sampai selesai, jangan di skip. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami. Jadi kita kali ini akan membahas tentang eraks ya. Terutama yang saya bahas di sini adalah setelah operasi sesar. Eraks ini apa sih sebenarnya? Eraks itu adalah enhanced recovery after surgery. Itu singkatannya seperti itu. Bahasa gampangnya adalah pemulihan yang lebih cepat pada pasien pasca operasi. Nah, operasi di sini yang saya bahas tentu saja operasi sesar dan operasi ginekologi tertentu, ya. Yang mana sebenarnya di rumah sakit kami itu sudah lama sekali digunakan, tetapi akhir-akhir ini menjadi viral sekali. Nah, yang dimaksud enhance itu bagaimana? Jadi ini adalah mitos yang dilawan. Mitosnya apa? Bahwa orang habis operasi itu tidak boleh mandi, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh kerja berat, tidak boleh bergerak, dan tidak boleh makan sebelum kentut. Ini yang dilawan. Oleh karena itu, mari kita bahas step-stepnya eraks pada sesar ya. Ikuti terus sampai selesai. Jadi, kalau Anda terpaksa harus melakukan sesar itu, maka yang kita lakukan adalah namanya orang operasi pasti takut. Nah, step pertama adalah pada saat Anda memeriksakan kehamilan Anda, itu Anda tidak boleh takut dengan yang namanya sesar. Itu step pertama, karena yang namanya nyeri itu adalah persepsi. Ini saya kasih kutipan dari salah satu guru kami dari PB Pogi yang bisa Anda dengar sendiri bahwa sebenarnya nyeri itu hanya masalah persepsi. Maka orang akan mempersepsikan nyeri itu berbeda-beda masing-masing orang. Nah, Anda bisa lihat di sini akan memberikan duplikannya. analgesik yang paling ringan dampaknya terhadap ibu dan janinnya, tapi akan memberikan efek penghilang nyeri yang paling optimal. Jadi ini prinsip untuk pain management sesudah seksus cesaria. Dan ini sulitnya adalah individual, karena pain itu sendiri adalah persepsi, maka satu pasien dengan yang pasien lain tentunya tidak sama gitu. Ada orang yang hanya dengan paracetamol saja sudah tidak nyeri apa-apa, tapi ada orang yang sudah paracetamol masih membutuhkan NSAID, masih membutuhkan juga opioid. Itu sangat berbeda dari satu pasien ke pasien yang lain. Ini berbagai obat dari yang opioid dan juga paracetamol yang tersedia, kita harus sangat menghindari penggunaan fentanyl karena ini potensinya sangat tinggi gitu kalau dibandingkan morfin. Mungkin kalau kita menggunakan paracetamol ini kalau potensinya dibandingkan morfin cuma 8/1000, kemudian kalau kita tambah kodein itu 0,1, atau kita kalau menggunakan tramadol itu juga sama nih dengan kodein yang cuma 0,1 potensinya dibanding morfin. Jadi kembali lagi tadi bahwa tujuan kita mengerjakan mencegah pain ini adalah agar supaya pain ini tidak menjadi persisten.
Dan ini sangat dipengaruhi dari mulai dari preoperatif tuh persepsi pasien itu sendiri, kemudian seberapa banyak kita melakukan kerusakan selama operasi, dan kita juga apakah kita menggunakan obat-obatan itu tepat atau tidak untuk mencegah nyerinya. Nah, ketika ANC, Anda akan disarankan untuk melakukan hal-hal tertentu dan pemeriksaan tertentu untuk menilai apakah Anda bisa dilakukan ERAX atau tidak. Karena tidak semua pasien itu bisa dilakukan ERAX. Misalnya pasien dengan preeklamsi, maka sebaiknya tidak dilakukan ERAX karena dia membutuhkan observasi yang lebih lama. Tetapi pada sebagian besar pasien itu rata-rata bisa kita lakukan ERAX. Nah, kemudian ketika operasi ini tergantung dari operatornya. Apakah operatornya mau melakukan ERAX ini atau tidak bila Anda sudah memenuhi syarat untuk dilakukan ERAX. Yang ketiga, setelah operasi. Nah, ini yang paling penting nih. Setelah operasi, sebaiknya kalau yang lagi ngetren itu adalah penggunaan fentanyl patch. Jadi ini bahasa gampangnya adalah koyok penghilang rasa nyeri yang sebenarnya isinya adalah fentanyl. Mereknya di sini biasanya Duragesic. Nah, penggunaan koyok ini sebaiknya tidak dilakukan karena apa? Satu, ada efek samping ke bayinya dan dia juga ada efek samping ke ibunya sehingga anaknya nanti bisa teler, bayinya maksudnya ya, ketika menyusui ibunya. Sehingga sebaiknya tidak dilakukan penyusuan pada pasien yang menggunakan fentanyl patch ini. Ini supaya tidak bias, saya akan cantumkan, Anda bisa lihat cuplikannya di video berikut. Kita memberi kesempatan kalau mereka ngantuk. Nah, ini juga bagian yang selalu bersinggungan, ya saya berharap betul dengan pertemuan ini PR-nya clear sudah, karena multimodal analgesia itu opioid sparing, tidak digunakan lagi opioid, sehingga saya beri nama aja opioid free surgery. Dengan itu kita confident, kita yakini bahwa tidak perlu memberikan opioid. Karena saya sering dengar teman-teman suka memberikan Duragesic, Tramadol. Ini yang namanya opioid. Jadi di era saat ini tempatnya sudah tidak ada lagi. Karena di Duragesic itu di product information-nya disebut dengan tegas, ini untuk acute dan postoperative pain tidak ada tempat sama sekali. Belum lagi dia bisa melewati breast milk sehingga bayinya ikut teler. Belum lagi onset of action dari obat ini adalah 12 jam. Di menit pertama diberikan, baru 12 jam kemudian dia berefek. Waktu dilepas, dia akan tetap bekerja lagi untuk beberapa jam lagi. Sehingga kalau ditempel terus pasiennya bebas nyeri, itu terbukti betul bahwa itu sebetulnya masih placebo efek, bukan efek obatnya, karena obatnya itu baru bekerja setelah 12 jam. Jadi mohon mulai hari ini kita tinggalkan kebiasaan yang sudah kita percaya betul, karena dengan ini, dengan Duragesic, saya jamin pain-nya bisa 0. Tapi apa yang terjadi? Pasiennya akan ngantuk, pasiennya akan mual, malas mobilisasi, jadi lama rawatnya tetap bertambah, pasiennya tidak bonding dengan bayinya. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri, kalau tidak ada rasa nyeri sama sekali tidak mungkin. Tetapi untuk mengurangi hingga minimal sekali terjadi rasa nyeri, inilah kita menggunakan ERAX ini. Dan jadi pemberian obat-obatan anti nyerinya bahkan kita percepat supaya tidak timbul rasa nyeri pada ibunya setelah melahirkan, setelah sesar. Kemudian ketika setelah sesar, kita justru harus mempercepat asupan gizi kita. Jadi 3-4 jam bahkan kita sudah boleh makan dan minum. Kemudian gerakan juga 3-4 jam juga kita sudah
anjurkan untuk bergerak. Hilangkan mitos-mitos yang tadi saya bilang di awal bahwa pasien setelah operasi tidak boleh atau tidak bisa bergerak. Justru yang menyebabkan enhanced recovery atau mempercepat penyembuhan itu adalah makin cepat kita bergerak, makin cepat kita beraktivitas seperti biasa, maka kita akan makin cepat pulih dan hilang rasa nyerinya. Nah, itulah kira-kira yang kita lakukan dalam ERAX ini. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan masih kurang jelas, nah silahkan tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam sehat. Mana teman-teman sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.